Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita melanjutkan traveling, jelajah, jalan-jalan santai, melihat keunikan tradisi, budaya, jejak peradaban, juga keunikan lain di sekitar kita. Setelah tadi meninggalkan tapal batas kota Wonosobo, ini merupakan rute jalan poros tengah yang menghubungkan Wonosobo ke arah Banjarnegara, Banyumas, Purwokerto atau Cilacap hingga ke Jabar. Jalanan mulus, juga lebar, tapi terdapat banyak tikungan dan menuntut kewaspadaan kita ya, meskipun jalanan lebar dan mulus. Traveling kali ini kita menuju arah barat Wonosobo, menyusuri rute Wonosobo Kebumen via Wadas Lintang. Di awal tahun 2022 di bulan Januari ini masih musim hujan ya sahabat TTV, tetapi tidak mengurang dan menjadi masalah untuk kita bertraveling, berjelajah, mencari keunikan-keunikan di sekitar kita. Daerah Wonosobo merupakan dataran tinggi yang bercuaca sejuk ya sahabat TTV. Jadi ya cukup asri pemandangan juga suasananya. Dan kita sampai di daerah Sawangan ya. Di daerah Sawangan ini yang menjadi penanda cukup nampak adalah pom bensin tadi yang di sebelah kiri yang kita lewati, juga perempatan di terminal Sawangan. Di perempatan Sawangan ini, tepat di ujung baratnya adalah sebuah terminal besar, perempatan ya. Ketika lurus kita mengarah ke jalan poros Banjarnegara hingga ke Banyumas, ketika ke kanan kita bisa mengarah ke daerah Batur di Dieng, dan kita ambil rute ke kiri merupakan jalan alternatif penghubung Kabupaten Wonosobo
Kebumen via Wadas Lintang, dan tepatnya di sekitar Pasar Rembut nanti pertemuan jalan utamanya. Jaraknya ya, lumayan cukup jauh, sekitar 1 hingga 1,5 jam perjalanan. Jalanan ya tipikal daerah perbukitan, tidak terlalu lebar tetapi lumayan mulus untuk kita lalui. Dan perlu kita waspadai adalah ini, tikungan yang tidak pernah putus di jalanan ini. Bahkan sahabat NTV jika pernah melalui jalanan ini pasti sangat hafal bahwa ya, jalanan ini merupakan jalanan yang tidak pernah ada lurus-lurusnya, selalu menikung ke kanan, menikung ke kiri, dan hampir tidak ada jalan lurusnya yang panjang, hanya beberapa meter, 100 meter menikung lagi, dan begitu seterusnya. Dan tikungan ini berlangsung hingga 1 jam ke depan, bahkan sebelum Rembut ya, masih di daerah Wadas Lintang di depan sana. Memang tipikalnya ya seperti ini. Sungguh mengasihkan ketika kita menjelajahi tikungan-tikungan ini. Daerah ini merupakan daerah Kaliwiro. Pemandangannya cukup eksotis, hutan pinasnya masih asri di sebelah kiri ya, dan juga ada berbagai objek wisata rest area juga, puncak hutan Dampes. Keindahan panorama bentangan alam cukup ya luar biasa menakjubkan. Tetapi ada cerita di daerah sini mungkin yang akan membuat ya kita merinding, karena ketika malam daerah ini memang ya sepi. Juga cerita tentang adanya hantu wanita yang berpakaian putih panjang. Tetapi itu ya sebuah mitos, legenda, dan cerita. Tetapi ada fakta yang sangat sangat bertolak belakang dengan keindahan hutan Situtup ya, kalau tidak salah hutan Situtup di Dampes Kaliwiro ini. Cerita tentang kekejaman ya sejarah Indonesia, tentang kekejaman PKI waktu itu. Ada cerita tentang ya di daerah sini banyak masyarakat yang dibunuh oleh gerombolan PKI. Juga ada cerita tentang ini keindahan hutan Dampesnya di sekitar sini. Juga ada cerita tentang pembunuhan tawanan PKI oleh militer waktu itu di daerah sini. Entah cerita mana yang benar, kita tidak usah mencari fakta atau data itu, tetapi cukup kita ketahui bahwa ya memang tahun 2000 itu ada penggalian kuburan massal di hutan ini ya, dan sejak kerangka-kerangka itu dipindahkan, cerita tentang misteri hantu berbaju putih panjang tadi semakin berkurang. Entah ada
tahu relevansinya atau tidak, tetapi keindahan daerah ini memang luar biasa, sehingga jangan sampai cerita, legenda dan seperti itu mempengaruhi kunjungan wisata dan juga bagi penjelajah atau yang suka touring-touring melewati daerah ini. Di sebelah kiri adalah Dampes Pass atau rest area Dampes, Bukit Dampes ya. Tempat ini cocok untuk melihat pemandangan di kawasan perbukitan Dampes ini, karena hutan pinusnya yang masih asri, juga pemandangan gunung-gunung, hingga melihat keindahan perbukitan di selatan Wonosobo. Kita lanjutkan terus perjalanan kita, traveling santai, traveling asik, jelajah keunikan, melihat tradisi budaya, juga keunikan-keunikan lain di sekitar kita. Setelah melewati daerah Dampes, kita akan memasuki daerah Kaliwiro. Kaliwiro merupakan kecamatan, karena Kaliwiro ini wilayahnya membentang jauh dari ujung utara tadi di Dampes hingga ke selatan di daerah Wadas Lintang nanti. Ada cerita-cerita unik tentang sejarah Kaliwiro. Legendanya adalah tokoh Kiai Kali dan Nyi Wiro yang bermukim, mendirikan pemukiman di daerah ini ya. Kemudian dikenal dengan nama Kiai Wiro, Kaliwiro. Tetapi itu hanya sebatas legenda dari mulut ke mulut. Di beberapa literatur, di beberapa catatan, Kaliwiro berasal dari seorang tokoh Kanjeng Raden Tumenggung Kertowasiso ya, masih kerabat dari Pangeran Diponegoro dari Trah Mataram, Yogyakarta, yang merupakan pemimpin juang Laskar Santri yang melakukan perlawanan di daerah sini terhadap Belanda sekitar 1825. Jadi Kertowasiso itu diperintah oleh Pangeran Diponegoro untuk koordinasi dengan Kiai Ngalwi ya, atau Kiai Alwi yang menyiarkan agama Islam di daerah sini, daerah lembah antara gunung-gunung di daerah utara Kebumen berbatasan dengan Wonosobo dahulunya. Kemudian setelah melakukan koordinasi, Kertowasiso dan Kiai Ngalwi juga dipimpin oleh Diponegoro melakukan pergerakan perang gerilya melawan Belanda di kota Wonosobo ya. Sehingga berkat keberanian para tokoh-tokoh ini, juga para prajuritnya yang sangat gagah berani, dalam bahasa Jawa
disebut perwiro atau perwira ya, karena gagah berani para prajurit ini melawan Belanda, sehingga lambat laun disebut bahwa Ngali yang perwiro disingkat Ngaliwiro. Tetapi karena kebiasaan orang-orang Jawa sering memperpendek atau mempercepat lafalan, itu akhirnya Ngaliwiro disingkat menjadi Kaliwiro, dan itulah kebiasaan yang menjadikan daerah ini disebut daerah Kaliwiro. Keindahan alamnya tidak usah diragukan lagi, sahabat NTB. Ya, jadi Kaliwiro ini memang daerah cekungan lembah di antara Bukit Nambes dan Bukit apa ya di selatan itu, di Bukit Wadas Lintang, dan ini berada di cekungannya sehingga suasananya asri, hawanya sejuk. Iya, karena tipikal kontur daerahnya yang berada di cekungan lembah. Jalanan yang selalu berkelok tadi yang sempat saya juluki bahwa tidak ada jalanan lurus di daerah ini. Memang ya seperti inilah gambarannya, selalu berbelok, berkelok ke kanan, ke kiri. Daerah ini adalah daerah Seromanik. Selo berarti batu, manik berarti intan, berlian. Jadi batu yang berkilau. Banyak sekali cerita, legenda yang ada di daerah sini sepanjang perjalanan ini. Tetapi ya itulah keunikan-keunikan yang ada di sekitar kita, bahwa cerita, legenda banyak sekali terjadi di sekitar kita. Kita lanjutkan perjalanan kali ini menikmati suasana alam pedesaan, suasana pegunungan, suasana hutan, lembah, bukit, dengan jalanan yang selalu berkelok, menambah suasana perjalanan kita menjadi luar biasa menyenangkan. Jangan lupa sahabat NTB untuk like, comment, share, tentu saja subscribe-nya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi keunikan tentang jelajah, traveling, tradisi, peradaban, budaya, juga keunikan-keunikan lain yang ada di sekitar kita. Terima kasih sahabat NTB juga yang telah mendukung channel ini. Tetap tunggu informasi-informasi yang akan kita upload di channel ini. Ini baru sebagian daerah di Wonosobo yang punya legenda, punya cerita tersendiri. Belum lagi daerah Wonosobo sendiri, yang mana Wono dan Sobo.
Wono adalah hutan, Sopo adalah bertemu. Hutan tempat bertemu para tokoh-tokoh pendiri Kabupaten Wonosobo. Banyak cerita lain yang suatu saat lain kali pasti kita kunjungi dalam dongeng-dongeng tentang traveling asik di mana kita melewati daerah-daerah itu. Dahulunya daerah ini memang merupakan daerah bagian dari Kerajaan Mataram Yogyakarta ya, juga merupakan daerah perang gerilya Pangeran Diponegoro yang membentang dari daerah pesisir selatan kemarin di daerah Urut Sewu atau Ambal atau Purworejo ya, hingga naik ke daerah ini, hingga ke Purworejo, ke daerah Menureh Dalam, ke Temanggung, Paraan ya, karena konsentrasi Belanda waktu itu juga berada di daerah Paraan, lereng Sumbing, karena merupakan sentra pertanian VOC di sana dahulunya. Juga daerah Wonosobo yang merupakan sentra pertanian teh di Jawa Tengah, sehingga ya seperti inilah rute-rute perang gerilya Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Setelah melewati Kecamatan Kaliwiro, kemudian kita akan memasuki kecamatan paling selatan ya, wilayah Wonosobo yang berbatasan dengan Kecamatan Prembun di Kebumen, yaitu Kecamatan Wadas Lintang. Nah, di Wadas Lintang ini ada ciri khas tersendiri, yaitu sebuah bendungan besar yang luasnya sekitar 2,6 hektar, 26.000 hektar. Wadas Lintang sendiri memiliki makna, yaitu wadas batu padas dan lintang adalah bintang atau cahaya bintang yang kemerlip-kelip, sehingga ya batu yang bercahaya, karena banyak batuan padas putih yang jika dilihat dari jauh akan kemerlip seperti bintang. Nah, itulah asal muasal Kecamatan Wadas Lintang, nama Wadas Lintang. Nah, ini setelah kecamatan di Desa Erorejo ini kita berbelok ke kanan ya, sahabat TTP. Kita mampir sebentar ke sebuah objek wisata masih di kawasan Waduk Wadas Lintang yang mempunyai benang merah dengan cerita tentang legenda Wadas Lintang, batu yang bercahaya.
namanya Lubang Seribu atau Lubang Sewu. Di desa Erorejo ini kita berbelok ke kanan menyusuri jalan perkampungan ya. Jalanan cenderung menurun dan tidak terlalu lebar, tetapi ya cukuplah. Dan ketika berpapasan kita harus mencari salah satu mencari celah untuk memberikan kesempatan, karena jalan ini tidak terlalu lebar. Jadi daerah Wadas Lintang ini di sisi paling ujung selatan Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Kecamatan Rembun Kabupaten Kebumen ya sahabat NTB, dan mempunyai bendungan yang dibuat sekitar tahun 82. Dan kita masuk melalui sisi utara, melalui sisi Kabupaten Wonosobo, karena memang ya Lubang Sewu berada di wilayah administratif Kabupaten Wonosobo, sedangkan pintu utama bendungan Wadas Lintang itu berada di sisi selatan. Nah, ini ada tempat parkir luas dengan penjagaan, dan kita bayar tiket dahulu. Tiketnya sangat murah, hanya Rp5.000 per orang. Kita bisa mendapatkan fasilitas yang ya cukup memadai, tempat parkir yang luas, toilet, kamar mandi, musola yang free bisa kita gunakan, dan tentu saja pemandangan Wadas Lintang sisi utara yang menakjubkan. Nah, inilah waduk Wadas Lintangnya, yang luasnya 2.600 hektar, 2.000 hektar. Dahulunya wilayah ini pemukiman sebagian penduduk wilayah Wadas Lintang sahabat NTB. Kemudian tahun 82 hingga 88 saat pemerintah Orde Baru ya gencar-gencarnya meningkatkan swasembada pangan agar kita bisa mandiri pangan secara nasional, tidak tergantung ekspor beras dari negara lain. Pemerintahan saya itu yaitu dengan gencar membangun waduk-waduk besar di seluruh Indonesia, salah satunya ya termasuk di Wadas Lintang ini. Luasan genangan membuat sekitar 9 desa ya kala itu harus dialihkan, dan juga ada yang transmigrasikan ke luar Jawa. Sekitar 7.000 penduduk saat itu yang harus dipindahkan karena luasan genangan waduk yang sangat luas. Tetapi manfaat waduk ini juga luar biasa ya, mengairi hingga ribuan hektar persawahan di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, selatan Purworejo dan selatan Kebumen itu sawah-sawah luas itu
aliran airnya dari Waduk Sintang juga waduk Sempor di barat Kebumen. Lain kali kita kunjungi ke waduk yang di sisi barat Kebumen. Nah, inilah salah satu keunikan Waduk Sintang, yaitu batu yang bercahaya. Dulunya ketika daerah ini masih daerah pemukiman, di sini merupakan tebing tinggi yang banyak batu patasnya yang kelihatan bercahaya dari kejauhan itu, sehingga ada korelevansi bahwa nama itu juga diambil dari daerah sini. Pemandangannya sungguh luar biasa ya, menakjubkan. Dan di seluruh pinggiran tebingnya itu merupakan batu cadas berlubang, sehingga ya inilah yang dinamakan lubang sewu, karena ribuan lubang di batu cadas tersebut. Bantuan ini sangat panjang yang membentang di sisi timur utara Waduk Sintang, yaitu sahabat ente. Dan ini baru sebagian yang nampak. Kita susuri sisi sebaliknya, di mana batuan ini akan lebih indah, lebih menakjubkan keindahannya. Lubang Sewu ini dibuka untuk wisata sejak tahun 2015 yang lalu ya, belum terlalu lama, hanya baru sekitar 7 tahun. Tetapi sebelumnya batuan ini sudah ada sejak dahulu ya, cuma ya karena itu masih tertutup rimbunan rumput, daun, pohon, maka belum terekspos. Dan yang terekspos luar biasa ketika sekitar tahun 2015. Bahkan kami sendiri pernah datang ke sini sekitar awal tahun 2015. Tetapi belum diekspos untuk dibuka untuk wisata. Nah, di sisi selatan sana lah bendungan utama, bangunan bendungan Waduk Sintang ini berada, dan ini di sisi sebaliknya, sehingga kalau kita datang melalui pintu selatan, pintu utama, kita ke utara beberapa kilo, hanya sekitar 2 kilo menuju ke Lubang Sewu ini. Warga sekitar masih dengan senantiasa beraktivitas baik pertanian atau nelayan, karena ya ini keunikan Lubang Sewu ini tidak mempengaruhi aktivitas penduduk. Di seberang sana banyak pemancingan, rumah makan apung, dan kita harus melingkar lagi untuk menuju ke sana ya, di sisi sebaliknya. Nah, inilah batu cadas yang berlubang. Ini di setiap batunya pasti akan ada lubang di tengah atau di samping. Kurang tahu sejarah atau data kenapa terbentuk batuan berlubang seperti ini, tetapi ini batu padas putih yang menakjubkan, yang luar biasa, memiliki kontur bergaris-garis di setiap lembarannya, di setiap permukaannya, dan juga memiliki lubang-lubang. Nah, itu bangunan utama tanggul
bendungannya di ujung selatan, dan ini batu Lubang Sewunya. Ketika sore hari akan lebih banyak lagi pengunjung di Lubang Sewu ini ya, karena view sore hari dengan pemandangan sunset yang menawan membuat lokasi ini seperti tidak berada di Indonesia. Hampir bisa dikatakan mirip dengan keberadaan Grand Canyon atau keberadaan batu-batuan khas di benua Amerika. Dan setelah kita menikmati tadi suasana Lubang Sewu ya, kita lanjutkan perjalanan hingga ke sisi Kebumen. Tetapi ini ada keunikan lain, yaitu balap perahu getek yang dilakukan setiap perayaan HUT RI bulan Agustus. Selalu diadakan balap perahu getek di tempat Lubang Sewu tadi. Bukan hanya lelaki tetapi juga perempuan, ibu-ibu warga desa Air Raja ini melaksanakan kegiatan balap perahu getek. Sempatkan pada bulan-bulan tertentu untuk melihat keunikan kemeriahan balap perahu getek tersebut. Kebetulan kami pernah menyaksikan beberapa tahun yang lalu ya kemeriahannya. Nah, setelah kita keluar dari desa Air Rejo ini, kita berbelok ke kanan menyusuri jalanan kembali ke selatan. Kita mampir sebentar setelah 1 kilo ya dari tadi, kita mampir sebentar ke bangunan utama Bendung Wadas Lintang di sisi selatan. Dan itu di ujung bawah bendungannya. Ini merupakan pintu utama wisatawan yang ingin berkunjung ke Bendung Wadas Lintang ya, dengan berbagai fasilitas lengkap dan sudah dikelola dengan semestinya oleh Pemda setempat, karena ini merupakan salah satu potensi pemasukan daerah ya. Jadi fasilitas lengkap di sini. Dan luas besar bangunan bendungannya sendiri yang dibangun tahun 82 hingga 88 ini, tinggi bendungannya sendiri mencapai 116 meter dan lebar bangunannya 10 meter dengan panjang bentang bangunan utama bendungan yaitu 650 meter. Saat itu merupakan bangunan bendungan beton dengan struktur terbaik di Asia, Bendung Wadas Lintang ini. Bahkan dikagumi beberapa negara Asia ya. Nah, ini adalah pintu utama objek wisata Bendung Wadas Lintang di sisi selatan ya. Dan seperti ini gambaran objek wisata Wadas Lintang. Kita bisa menaiki perahu-perahu untuk berkeliling ya, berkeliling bendungan dengan tarif yang relatif terjangkau tentunya.
Dan kita lanjutkan perjalanan kali ini menuju ke Kabupaten Kebumen, melewati jalur alternatif Perbun ya. Dan seperti itulah sahabat NTP, gambaran keunikan kawasan Wadas Lintang di episode kita jelajah Wonosobo Kebumen via Wadas Lintang, melihat berbagai keunikan yang ada di sepanjang perjalanan. Sahabat NTP semua, terima kasih telah menonton episode kali ini ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, tentu saja subscribe-nya, agar tidak ketinggalan informasi menarik di sepanjang perjalanan mencari keunikan di sekitar kita. Di Gapura depan Gapura Wadas Lintang, kita berbelok ke kanan menuju Pasar Perbun, kurang lebih berjarak sekitar 8 km. Kita sudah sampai nanti di jalan lintas selatan Purworejo Kebumen ya sahabat NTP. Ketika kita ke kiri, kita kembali ke Wonosobo, ke lintas Poros Tengah. Terima kasih telah menonton. Selamat siang dan wassalamualaikum. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.